beragama begitu ya Pak Wayan ya. Betul. Iya. Iya, setelah merayakan Nyepi begitu, maka saatnya untuk maju ke tahap selanjutnya yaitu Dharma Santi. Untuk tahun 2022 ini seperti apa Pak Wayan gambarannya? Silakan. Terima kasih Mbak Dina. Selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada, baik yang merelay melalui streaming maupun dari radio. Ya. Baik, Dharma Santi itu sebagai rangkaian perayaan Hari Nyepi itu secara filosofi itu mengandung makna untuk saling memaafkan antara sesama untuk mencari kedamaian. Ya, terkait hal itu umat Hindu DIY akan melaksanakan kegiatan Dharma Santi sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944 atau 2022 Masehi. Itu nanti akan kita laksanakan pada hari Minggu 20 Maret 2023 ya, di Gedung Jogja Expo Center atau JEC. Ya. Nah, kegiatan ini akan diikuti secara luring oleh kurang lebih sekitar 300 orang umat Hindu ya, yang terdiri dari ada ASN, kemudian TNI, Polri, tokoh masyarakat, kemudian pejabat pemerintah dari level provinsi, kabupaten, kecamatan, kapanewon, kemudian perwakilan kelompok Sukoduko atau paguyuban umat Hindu, kemudian juga mahasiswa ya yang ada di Jogja. Nah, ini akan mengikuti secara luring yang 300 itu. Nah, kemudian ada juga kita siarkan secara daring melalui YouTube channel Panitia Nyepi ya, dengan mengusung tema umumnya itu adalah aktualisasi nilai tatwamasi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Nah, kenapa kita laksanakan secara online ya, seperti dengan judul itu? Karena mengingat Jogja sekarang itu masih masuk level PPKM level 3 Mbak Dina ya. Maka Dharma Santi tahun ini di samping dilakukan secara luring yang terbatas itu, kita laksanakan secara online ya. Demikian Mbak Dina yang akan kita laksanakan nanti tanggal 20 Maret ini. Beberapa tadi sudah Pak Wayan sampaikan ya, di hari Minggu tanggal 20 Maret di JEC begitu ya Pak ya? Betul, Mbak. Nah, tadi mungkin ada beberapa yang turut pula menghadiri. Namun selain para peserta yang hadir tersebut, Pak, untuk yang hadir secara offline ini, apakah untuk umat Hindu sendiri juga mereka akan tetap hadir secara terbatas atau seperti apa ya, Pak? Mengingat untuk JEC sendiri kan cukup luas, begitulah hanya, Pak. Iya, betul, Mbak Dina. Walaupun kapasitas gedung yang kita gunakan nanti itu sekitar 1.000, tapi kita hanya menggunakan ya sepertiganya lah ya, lebih 300 itu sudah termasuk pengisi acara, penari dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu kita batasi dengan prokes yang ketat. Nah, kemudian untuk agar umat yang lain itu bisa mengikuti, maka kita siarkan secara daring melalui YouTube. Demikian, Mbak. Oke. Nah, salah satu tema yang diangkat ini terkait perkuat moderasi beragama ya Pak ya. Kita akan masuk dalam perbincangan Dharma Santinya begitu. Nah, mengapa tema moderasi beragama ini juga yang nantinya dipilih begitu Pak Wayan? Iya, betul Mbak Dina. Karena salah satu sikap yang mampu menengahi perilaku ekstrim dalam beragama itu adalah dengan moderasi beragama ya. Permasalahan atau konflik yang berlatar belakang agama itu lebih berbahaya dibandingkan dengan konflik ekonomi, konflik politik ya. Sebab konflik agama ini memungkinkan mereka untuk terlibat di dalamnya dan menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak ya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan yang plural itu semangat membangun moderasi beragama menjadi tawaran yang sangat tepat untuk ditanamkan di Indonesia ya. Moderasi beragama ini merupakan cara pandang, sikap, perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama ya. Moderasi sendiri itu lebih mengarah kepada
cara kita untuk menjadi penengah dalam suatu persoalan, khususnya dalam lingkup beragama. Ya. Dalam Hindu yang merupakan agama spiritual itu sangat mudah sekali ditemui sloka-sloka mantra yang berhubungan dengan moderasi dan toleransi dalam beragama. Itu misalnya dalam Atharva Veda bab 4 sloka 1, 4 dan 5 itu kalau diartikan bunyinya demikian. Bumi pertiwi yang memikul badan bagaikan sebuah keluarga. Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan untuk memeluk kepercayaan yang berbeda. Semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuh penghargaan di antara kita. Nah, itu antaranya yang ada di dalam Atharva Veda. Ya. Selain Atharva Veda masih banyak lagi ajaran yang mengembangkan kehidupan yang moderasi beragama. Misalnya itu ada di Bhagavad Gita, kemudian di Rigveda, yang mungkin semua pendengar sudah pernah mendengar. Itu ada misalnya dalam ajaran Trihita Karana, itu hubungan antara manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Kemudian Tatwamasi itu adalah bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat dengan memegang konsep aku adalah kamu, gitu ya. Kemudian ada juga di Hindu itu Wasum Dewam Kutubakam, itu artinya kita semua bersaudara, ya. Nah, itu diantaranya Mbak Dina yang banyak dibahas di dalam ajaran Hindu itu, Mbak Dina. Ya, Pak Wayan, moderasi beragama ini sebetulnya sudah sangat sering kita dengarkan, baik diajarkan di sekolah-sekolah, kemudian juga di tempat ibadah, dan nyaris di hampir semua agama, begitu ya Pak. Nah, tetapi yang menjadi masalah kadang perilaku ekstrim ini ternyata juga masih terus dilakukan, biasanya pada kalangan muda, begitu pula, walaupun juga tidak menutup kemungkinan bahkan untuk usia yang sudah sepuh sekalipun, begitu. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi apa ini, Pak Wayan Nordiasa? Iya, karena kan beragama itu tergantung ini juga Mbak ya, sikap kemudian perilaku kita masyarakat yang memahami ajaran agamanya ya. Itu yang menyebabkan mereka masing-masing memiliki persepsi yang berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itulah kita perlu satukan atau kita luruskan persepsi itu ya. Kalau di Hindu itu kita kembangkan sikap moderasi beragama itu dengan membangun sejumlah kesadaran, antara lain misalnya yang pertama itu kita membangun kesadaran untuk menerima adanya perbedaan, karena keberagaman ini adalah implikasi pada lahirnya itu adalah merupakan perbedaan ya. Semakin heterogen masyarakat, semakin banyak perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa perbedaan merupakan keniscayaan dan ya atau yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian yang kedua adalah membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama lain ya, dengan saling mengunjungi, saling mengenal ya, sebagai salah satu kunci membangun hubungan yang sehat antar pemeluk agama. Nah, Dharma Santi ini adalah salah satunya, nanti pesertanya tidak hanya Hindu, Mbak. Kita mengundang pejabat tadi ya, mengundang tokoh lintas iman dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk membangun saling percaya ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mengedepankan persamaan daripada perbedaan dengan membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, serta mengedepankan aspek-aspek persamaan daripada menggali perbedaan yang sudah pasti ada gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengajak moderasi beragama, mengajarkan moderasi agama, yaitu dengan cara beragama yang moderat, tidak ekstrim ya, yang damai, santun, dengan menghargai adanya satu perbedaan ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dalam dunia digital saat ini kita perlu membangun kesadaran umat untuk tidak mudah terhasut dengan adanya informasi melalui media sosial dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial.
Demikian Mbak Dina. Oke. Baik, Pak, kita juga mengajak pendengar untuk bergabung ya Pak untuk kesempatan malam hari ini dengan satu tema kita, Dharma Santi Online Perkuat Moderasi Beragama. Pendengar, Anda bisa bergabung yuk. Silakan untuk line telepon kami di 580333 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 081127111191. Malam hari ini dengan satu tema kita, Dharma Santi Online Perkuat Moderasi Beragama. Ada satu yang bergabung Pak, tapi mungkin nanti akan ditanggapi setelah satu yang berikut. Tetap terhubung ya Pak Wayan Nordiasa. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus terpenuhi haknya. Makanan bergizi, sehat jasmani dan rohani, jaminan perlindungan fisik dan mental, serta pemahaman anak untuk memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan. Namun pandemi COVID-19 telah melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Apakah nasib anak masih terpenuhi di saat orang tua sibuk berkutat dengan ekonomi yang kian sulit, bahkan bila orang tercinta di sekitar anak turut terpapar pandemi ini? Seiring dengan penyebaran COVID-19 secara global, WHO dan UNICEF berupaya melindungi anak dan keluarga mereka di Indonesia dengan memberikan edukasi dan informasi keselamatan. Orang tua dan lingkungan mengajarkan anak untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Solusi belajar di rumah yang inovatif, serta melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan. Anak-anak generasi penerus bangsa, sayangi dan lindungi mereka. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini dengan satu tema, Dharma Santi Online Perkuat Moderasi Beragama. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Yuk silakan bisa bergabung kebersamaan kita di malam hari ini bersama narasumber kami, beliau Bapak Iwayan Ordiasa SKMMT yang merupakan Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Iwayan Ordiasa masih terhubung ya? Oke. Baik Pak Wayan, satu yang sudah bergabung untuk kesempatan malam hari ini dan masih dinantikan untuk Anda yang akan telepon langsung ya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 081127111191. Terima kasih Mbak Nana di Kejayan, dari Mbak Nana di Kejayan. Nah, bagaimana generasi muda Hindu komitmen untuk menjaga keharmonisan antar agama, Pak? Apakah ada ide untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan? Begitu Mbak Nana di Kejayan. Silahkan Pak. Oh, baik, terima kasih Mbak Nana di Kejayan ya. Pertanyaannya sangat bagus. Generasi muda bagaimana menjaga keharmonisan begitu ya? Ide kegiatan yang bisa dilakukan. Ide kegiatan Pak. Ya. Ya, kami banyak sekali kegiatan Mbak yang kita laksanakan untuk memperkuat moderasi beragama ini. Karena kami itu dari Hindu itu biasanya banyak menampilkan seni Mbak. Seni, ketika ada, kalau tidak salah malam Selasa Wage lupa saya itu di Malioboro itu. Nah, kami di sana menampilkan seni, di mana seninya itu gabungan dari bermacam-macam agama Mbak. Jadi walaupun tampilan seninya itu ketika itu kita menampilkan seni Bali, Jawa dan sebagainya, tapi kita rangkum dari personil dari seluruh umat beragama. Begitu, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha dan sebagainya. Itu kita ajak bareng-bareng berkegiatan.
Nah, ternyata dengan bahasa seni itu sangat mudah, Mbak, untuk mengajarkan perbedaan, mengajarkan moderasi itu sangat mudah. Nah, itu diantaranya. Kemudian kemarin kita juga mengadakan kegiatan resik segoro atau membersihkan pantai gitu ya, istilah formal itu membersihkan pantai. Kita mendukung program Bantul Bersih itu 2025 ya. Itu kita mengajak anak-anak muda, ya, mahasiswa khususnya, kemudian pemuda-pemuda Hindu dan masyarakat di sekitar dan pemuda lintas iman itu kita ajak bareng-bareng untuk membersihkan pantai, Mbak. Walaupun kecil, namun ini sifatnya adalah mendidik generasi muda. Di samping untuk menjaga pantai agar tetap selalu bersih, juga kita saling dalam berkegiatan itu tidak mengabaikan batas-batas agama dan lain sebagainya, seperti itu. Kita bisa bersatu untuk tujuan yang baik. Seperti itu, Mbak Dina. Oke. Ya, itu beberapa ide ya Mbak Nanda di Kejayan yang mungkin juga bisa bergabung juga begitu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Nanda di sana. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selamat malam Mbak Nanda di Jogonalan ini Pak, sering bergabung juga, terima kasih banyak. Nah, kalau semangat moderasi beragama dalam media sosial bagaimana ya Pak? Karena kadang-kadang paham yang terlalu ekstrim yang disebarkan dalam media sosial begitu. Silakan. Iya. Mbak siapa tadi? Mbak Nanda di Jogonalan Pak, yang Nanda ya. Iya, Mbak Nanda di Jogonalan. Jogonalan ya. Oke. Terima kasih Mbak Nanda di Jogonalan, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, karena kita itu sekarang mau nggak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk di era digital ya, yang semuanya itu tidak bisa menghindari peran daripada media sosial. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk generasi muda dan orang tua itu sebaiknya kalau kita membaca suatu pesan dan lain sebagainya, apakah itu berupa pesan moral, kemudian informasi dan sebagainya, sebaiknya jangan langsung di-share gitu ya. Disaring dulu, benar nggak ini? Paling tidak kita cari beberapa sumber dulu ya. Nah, setelah itu kalau kita mau share, barulah kita lakukan sharing ya. Jadi istilah saya itu lakukan saring sebelum sharing gitu ya. Jangan langsung ada berita karena menarik itu langsung di-share. Ya, kalau itu benar. Kalau itu salah, kita sebagai yang menyebarkan itu bisa kita dituntut gitu ya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau juga kepada masyarakat pengguna media sosial, mari kita gunakan media sosial itu untuk hal-hal kebaikan, jangan digunakan untuk hal-hal yang memprovokasi, kemudian untuk menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya, seperti itu ya. Mari kita, karena media sosial itu kalau digunakan dengan baik itu manfaatnya luar biasa sekali ya. Bisa untuk mencari uang, bisa untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan donasi dan lain sebagainya, itu banyak sekali sebenarnya. Nah, itu kalau menurut saya demikian ya. Intinya saring sebelum sharing ya. Nah, itu yang sering saya himbau kepada adik-adik mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Nanda di Jogonalan. Ya, mungkin akan bergabung, masih ada waktu. Silakan Anda bisa bergabung di 5803333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Nah Pak, satu hal yang pengen saya tanyakan nih Pak, untuk menguatkan moderasi beragama, kalau ide ataupun juga pendapatnya bagaimana, tapi ditahan ya Pak ya, tampaknya ada yang gabung, coba kita terima. Terputus ya. Selamat malam. Oke, terputus ya. Baik, upaya untuk menguatkan moderasi beragama, kalau mungkin untuk ke depan yang cukup cukup diminati ini akan seperti apa sih Pak? Silakan. Iya, kalau khususnya generasi muda gitu Mbak ya. Kalau saya masih berpendapat dengan kegiatan budaya, seni dan budaya itu cara yang paling mudah. Oke, melalui seni budaya. Iya, seni budaya itu yang selama ini pengalaman saya itu mudah sekali menggerakkan orang dan tanpa memperhatikan sekat-sekat agama itu. Karena semua orang itu kalau diajak pentas seni dan lain sebagainya itu dengan mudah dan dengan senang mereka melakukan gitu. Itu yang pengalaman saya yang saya lakukan, mudah ya. Di samping juga tentunya diskusi-diskusi ya, lintas iman, lintas agama ya. Setiap Nyepi itu kita selalu mengadakan juga diskusi lintas iman. Temanya itu bisa macam-macam, tapi itu semua tujuannya kan untuk
meningkatkan moderasi beragama. Seperti itu Mbak yang saya alami selama ini. Oke, ya Pak. Mungkin di penghujung perbincangan kita kesempatan malam hari ini Pak, yang bisa disampaikan terkait Dharma Santi online untuk perkuat moderasi beragama ini, silakan Pak Wayan Nordiasa. Ya, baik. Kalau Dharma Santi online ini nanti mungkin para pendengar juga bisa ikut bergabung ya. Bisa menyaksikan melalui YouTube ya Pak? Iya, menyaksikan YouTube karena kami biasanya kan pasti ada pentas seninya itu loh Mbak. Seninya kami menampilkan seni kolaborasi seni Jawa dan Bali. Nah bahkan kemarin waktu kegiatan lintas iman kemarin dialog itu kami menampilkan Didi Nini Towo untuk memancing untuk para peserta bergabung sambil menyaksikan tari juga kita berdialog seperti itu. Ya. Itu kemudian untuk kegiatan ini tentunya kami dari umat Hindu ya khususnya panitia yang menyiapkan itu kami siapkan dengan baik. Ada tampilan tadi kami sudah sampaikan, ada tampilan seni pembuka, kemudian ada tampilan seni Jawanya nanti, kemudian yang terakhir itu ada garapan yang sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu tentang aktualisasi nilai Tatuamasi untuk memperkuat moderasi beragama untuk menuju Indonesia tangguh ya. Nah, tapi untuk itu yang perlu kami tekankan di sini untuk mengaktualisasikan moderasi beragama itu dibutuhkan 4 perilaku moderat yang mendasari, yaitu yang pertama adalah sikap terbuka, itu sikap menerima dan mendengarkan pendapat orang lain, sikap menghargai perbedaan sehingga kita bisa merasa nyaman dengan perbedaan. Kemudian yang kedua, rasional ya. Kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kemudian yang ketiga, rendah hati. Sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain dan tidak merendahkan orang lain ya. Tenang dan lebih banyak tersenyum ya. Kemudian yang keempat adalah suka dan bersedia memberi dan menerima maaf. Orang yang dapat memberi maaf berdasarkan sifat-sifat pengampunan itu disebut dengan orang yang berbudi luhur. Ya. Itu yang perlu kami tekankan dalam memperkuat moderasi beragama ini untuk masyarakat, demikian juga khususnya umat Hindu. Demikian Mbak. Oke, baik Pak. Nah, yang pasti nantinya di tanggal 20 Maret bagi pendengar RRI bisa bergabung langsung melalui kanal YouTube-nya, bisa disebutkan namanya Pak? Panitia Nyepi DIY Mbak. Panitia Nyepi DIY, begitu untuk kanal YouTube-nya ya Pak ya? Ya, di kanal YouTube-nya itu nanti akan kami siarkan. Secara live ya Pak ini? Ya, mulai jam 18 itu sudah mulai, tapi acaranya mulai jam 19.30. Oke. Nah Pak, mungkin yang akan memberikan sambutan awalnya nantinya dari siapa nih Pak wacananya? Iya, kalau sambutan seperti biasa itu ketua panitia, memberikan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kegiatan rangkaian Nyepi ini kan lama Pak, sejak bulan Januari kemarin itu sudah kami lakukan. Betul. Nah, kemudian di samping juga nanti ada sambutan dari majelis kami, Ketua Parisada dan Bapak Gubernur tentunya ya, Gubernur DIY. Baik. Kemudian, yang menjadi puncak itu adalah kami ada namanya Dharma Wacana atau ceramah keagamaan gitu ya. Kami mengundang 2 narasumber dari Jawa Timur, yaitu satu anak muda kita itu namanya Mas Ganis Esa Manura. Itu adalah juara 1 untuk milenial anak muda penceramah tingkat nasional. Kemudian yang kedua dari sesepuh kami itu ada namanya Ide Pandita Agung Putra Nate Siliwangi Manuabe. Itu yang kami undang untuk memberi ceramah. Kemudian di akhir kegiatan itu karena kami mengundang tokoh-tokoh lintas iman yang kami undang ketika dialog lintas iman kemarin, kami juga memberikan penghargaan kepada beliau-beliau yang sudah mendukung kegiatan kita. Kemudian kita akan ada doa keselamatan bangsa di penutup nanti, ditutup dengan persembahan garapan tari itu sesuai dengan tema, yaitu tadi tentang Tatuamasi dan aktualisasi nilai Tatuamasi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Itu kami wujudkan dalam bentuk pentas seni Mbak.
sebagai penutup kurang lebih 15 menit. Gitu. Oke. Itu yang kami sampaikan. Nah, ini kurang lebih gambaran acaranya untuk besok hari Minggu ya, Pak? Ya, betul. Sekitar berapa lama, Pak, diperkirakan akan berlangsung juga secara online? Kita mulainya itu setengah 8, kurang lebih sampai sebelum jam 10 kita udah selesai, Pak. Oke. PPKM gitu. Baik. Oke. Memang masa PPKM ya, Pak, tapi mudah-mudahan juga tidak mengurangi rasa hikmah dan juga rasa kegembiraan dan moderasi begitu ya, Pak ya. Betul, Pak Wayan, sebagai closing statement sebelum nanti akan ditutup dengan para Masanti, silakan sebagai closing statementnya dan juga sekali lagi bisa disaksikan di mana. Silakan Pak Wayan Nordiasa. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Dina dan para pendengar ini semuanya. Umat Hindu mengambil sikap tengah dalam hidup, dalam perbedaan hidup dengan kerendahan hati dan memanfaatkan gitu ya. Apabila kita mampu untuk mengendalikan 4 perilaku moderat yang saya sebutkan tadi, maka akan tercipta suasana yang santi atau damai, yaitu kehidupan yang senantiasa damai, baik kedamaian intern umat beragama, antara umat beragama, dan damai bersama pemerintah. Ya. Apabila dalam setiap beragama memiliki 4 kemampuan tersebut, ya, atau yang saya sebutkan tadi itu, niscaya kehidupan yang penuh kedamaian, toleransi, dan moderat akan tercapai. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Saya tutup dengan para Masanti, Om, Santi, 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 Om. Kemudian saya ucapkan selamat Hari Suci Nyepi tahun Saka 1944 atau 2022 Masehi untuk seluruh umat Hindu. Demikian, Mbak. Iya. Pak Wayan Nordiasa, terima kasih sekali untuk berbincang kita malam hari ini. Seru nih, Pak. Dan bagi para panitia, selamat bekerja keras walaupun secara online. Jangan lupa tentunya juga bisa saling berkolaborasi sekali lagi untuk memperkuat moderasi beragama, begitu ya Pak Wayan? Betul, Mbak Dina. Terima kasih Mbak Dina doanya. Oke. Selamat ya bagi para panitia, lancar segala sesuatunya Pak Wayan ya. Oke, terima kasih Pak Wayan Nordiasa. Selamat malam.